Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat pada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian berbahagia, saya dapat hadir kembali di ruang 7 menit bermuhasabah diri, berisikan nasihat-nasihat untuk diri saya sendiri khususnya dan umumnya buat kita semua. Pada video yang lalu kita telah menjelaskan di mana letak kebahagiaan itu. Banyak orang yang berkata bahwa kebahagiaan itu menurut orang miskin, bahagia itu adalah ketika mempunyai banyak uang. Tapi orang buta bilang bahwa letak bahagia itu ketika mampu melihat dunia ini. Tapi bagi seorang pengemis, dengan perut kenyang saja itu adalah kebahagiaan. Maka di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu ada di hatimu. Kebahagiaan itu ada di hati masing-masing. Manakala kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka itu adalah bahagia. Dalam hidup ini, pegang 2 hal yang harus kita pegang erat-erat. Yang pertama adalah bersyukur pada saat kita bahagia dan bersabar pada saat ada musibah. Di saat miskin tidak boleh kita kehilangan harga diri. Di saat kaya tidak boleh kehilangan hati nurani. Pada saat lancar kita harus selalu hati-hati. Pada saat sulit jangan kehilangan keyakinan. Pada saat menang harus tetap rendah hati. Pada saat kalah harus tetap mempertahankan rasa berani. Ingatlah bahwa di dunia ini jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan siapapun. Mengandalkan orang tua, mengandalkan anak, mengandalkan saudara, famili. Jangan mengandalkan kekuatan dari luar diri kita. Memohon pada langit, langit tidak akan menjawab. Memohon pada bumi, bumi tidak akan menolong. Teman-teman yang baik hati, mulai hari ini dan seterusnya, biarkan diri sendiri merenung, menata diri, bercermin diri. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu pada nurani. Biarkan alam semesta memberi pelajaran. Lebih baik diri ini menjalani hidup yang lebih baik lagi, menunggu waktu untuk menyembuhkan segalanya. Saudaraku, di dalam hidup ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita melakukan, menertawakan saja tidak boleh. 1, jangan menertawakan orang lain miskin. Yang kedua, jangan menertawakan orang lain bodoh. Dan yang ketiga, jangan menertawakan orang lain lemah. Itu tertawa yang dilarang. Dan ada 3 hal berikutnya menyangkut diri sendiri. Yang pertama, jangan menyebutkan untuk diri sendiri miskin. Jangan menyebutkan diri sendiri miskin. Yang kedua, jangan menyebutkan diri sendiri sengsara. Dan yang ketiga, jangan menyebutkan diri sendiri terlalu lemah dan payah. Kita ingat bahwa ucapan adalah doa. Ketika 3 hal buat orang lain dan 3 hal buat diri sendiri kita coba lakukan, maka insya Allah keberuntungan akan sedikit-sedikit datang pada diri kita. Saudaraku sekalian, dan di dunia ini ada
4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita sering marah, maka semakin lama akan semakin banyak penyakit yang datang. Yang kedua, ketika kita sering mengeluh, maka rasa khawatir akan semakin banyak dan bertumpuk. Dan yang ketiga, saat kita berbuat kebaikan, maka hakikatnya kita memperbanyak penolong diri kita. Dan yang keempat, manakala kita sering bersyukur, maka kita akan menambah nikmat-nikmat yang sebenarnya. Penderitaan dan khawatiran di dalam hidup kita semuanya berakar dari hati kita sendiri. Maka dari itu, mulai hari ini dan seterusnya, marilah kita berbuat kebaikan-kebaikan. Kita belajar satu hari berbuat kebaikan 1 kali saja, maka setahun kita telah melakukan 360 kebaikan. Insya Allah dengan rentetan dan tumpukan kebahagiaan itu yang bisa mendatangkan keberuntungan buat hidup kita. Saudaraku, nasihatnya juga, ketika kita bertemu orang, jangan terlalu banyak bicara. Belajar menahan diri untuk tidak ikut campur terhadap urusan orang lain. Uruslah diri kita sendiri dengan baik dan bijak. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Diam itu adalah emas. Selalu menjaga mulut saat bersama orang lain. Membuka mulut itu ada risiko dan konsekuensi. Jagalah hati saat sedang sendiri. Hati manusia haruslah tenang. Banyak bicara tidaklah baik. Berhati-hati dalam berucap. Cobalah untuk selalu berintrospeksi diri. Berusahalah untuk selalu ada pada posisi yang tepat. Air yang dalam, angin yang kencang, itu bisa membahayakan kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan. Sedikit bicara, banyak bekerja. Selalu bekerja baik, jangan mengkhianati orang lain. Ketenangan bagaikan air yang sejuk. Orang yang benar-benar hebat akan melepaskan emosi. Emosi itu bagaikan iblis di dalam hati. Jika kamu tidak mengendalikan, maka ia akan mengendalikanmu. Saudaraku, ini kata-kata yang bisa menggambarkan kehidupanmu kelak. Jangan pernah berkata, aku tidak punya uang. Tapi katakanlah, aku sedang menghasilkan uang. Jangan pernah berkata, uang susah dicari. Tapi katakanlah, uang mudah dicari kalau kita tahu caranya. Maka semuanya akan semakin mudah. Jangan pernah berkata, saya sungguh sial. Tapi katakanlah bahwa kesalahan adalah pelajaran terbaik. Pengalaman adalah guru yang paling sempurna. Jangan berkata bahwa saya tidak bisa. Katakanlah bahwa saya sedang berusaha berubah untuk menjadi lebih baik. Maka insya Allah dengan begitu semakin hari semakin baik di hari-hari selanjutnya. Mohonlah bimbingan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk kita merubah. Karena hakikatnya Allah tidak akan merubah
keadaan suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang harus berusaha merubahnya. Jadilah dirimu sendiri, perbaikilah sikapmu, tidak peduli apapun masa lalumu. Marilah kita sambut masa depan kita yang lebih baik. Saudaraku, memang tidak mudah untuk menjadi manusia. Kita menjadi orang baik terkadang dimanfaatkan orang lain. Kita jadi orang jujur ditindas orang lain. Kita hidup senang, orang lain iri hati. Hidup kita susah, kita dihina, dipandang remeh, dan ditertawain orang. Terlalu baik dan perhatian, orang lain curiga. Kita kurang perhatian, orang lain bilang kamu tidak peduli. Terkadang kita belajar melakukan hal baik saja, orang banyak yang tidak suka. Orang yang banyak berkorban pun orang banyak yang tidak suka. Bagaimana dengan orang yang pedit, orang yang tidak berbagi dengan orang lain? Mungkin lebih dari itu. Jadilah diri sendiri dengan yang lebih baik. Biarkan orang lain mau berkata apa. Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.